Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good student. How are you today? I wish you always happy and healthy. Okay, student. Before we start our class today, it's better if we say basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya teman-teman kita bacakan dulu basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sebelum kita mulai, please prepare your LKS and your pen and your book. Tolong siapkan LKS kalian, pensil dan juga buku untuk melihat yang ada di LKS dan juga mencatat yang penting. Okay, today we will talk about noun, kata benda. Kata benda di sini yang kita akan bahas itu tentang singular and plural. Singular and plural. Maksudnya apa? Oke. We will talk it. Kita akan bahas itu ya. What is noun? Apa itu noun? Dan itu adalah kata benda. Iya betul, kata benda. Kata benda dalam bentuk apa? Person, orang. Animal, tempat. Place, tempat. Animal, hewan. Dan yang terakhir adalah thing, benda. Thing, benda. Jadi noun ini terdiri dari person, animal, place, and thing. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang singular and plural. Apa itu singular and plural? Singular itu adalah tunggal. Maksudnya tunggal di sini kata bendanya itu hanya satu, tidak lebih. Hanya satu. Namanya juga tunggal berarti satu. Dalam penulisannya seperti ini. Biasanya diawali dengan e atau en. Untuk yang diawali dengan e itu apabila dalam penulisan nounnya diawali dengan huruf konsonan atau selain a, i, u, e, o, maka diawali dengan e. Contohnya ada a book, a car, dan a glass. Artinya sebuah buku, sebuah mobil, dan sebuah gelas. Dan untuk berawalan en itu untuk noun yang dalam penulisannya diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o. Contohnya an apple, an hour, dan yang terakhir an orange. Kenapa di an hour ini kan dalam huruf penulisannya itu h. Kenapa dia tulisnya an bukan a? Karena dalam pronunciation-nya itu huruf vokal dulu hour. Sehingga dia dalam penulisan awalnya dalam bentuk menulis jam itu bukan hour tapi an hour. Lanjut ya. Plural atau jamak. Plural jamak maksudnya ini adalah dia berjumlah lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk penulisannya biasanya ditambahkan dengan s atau is. Contohnya di sini ada 3 meja menjadi 3 tables, 3 buku menjadi 3 books, 5 kucing menjadi 5 cats. Oke, next. Nah, dalam bentuk plural ini sangat banyak ditambahkan dengan s.
Jadi penulisan kata bendanya itu banyak sekali yang ditambahkan dengan s. Seperti bottle menjadi bottles, cup, cups, pensil, pencils. Tapi di plural ini ada beberapa penambahan-penambahan terkait dengan huruf terakhir dari nounnya itu sendiri. Nih, misalkan yang ketentuan pertama, jika penulisan nounnya atau akhir kata nounnya itu adalah s atau ss atau sh atau x atau z dan ch, maka di akhirnya itu ditambahkan dengan is. Contohnya box, dia di akhir kata box itu adalah huruf x, sehingga dalam bentuk pluralnya menjadi boxes. Dan bus, di akhir kata bus itu adalah huruf s, sehingga bentuk pluralnya menjadi buses. Kemudian kiss, berakhiran kata ss, berakhiran hurufnya adalah ss, sehingga pluralnya ditambahkan dengan is menjadi kisses. Oke, sekarang untuk ketentuan jika di akhir kata nounnya adalah y. Dia mempunyai dua ketentuan. Yang pertama adalah apabila sebelum huruf y itu terdapat huruf konsonan, maka ditambahkan dengan is. Contohnya city. Dari kata city ini kan berakhiran y, tapi sebelum kata y itu terdapat huruf t. T itu adalah konsonan, sehingga dalam bentuk pluralnya dia ditambahkan dengan is menjadi cities. Begitu juga dengan story menjadi stories, lady menjadi ladies, ya. Kemudian yang ketentuan kedua adalah jika sebelum huruf y itu terdapat huruf vokal, maka nouns-nya itu ditambahkan dengan s. Contoh, boy, sebelum huruf y itu terdapat vokalnya adalah o, huruf vokalnya o, sehingga dalam bentuk pluralnya menjadi boys. Dan day, sebelum huruf y itu terdapat huruf vokalnya a, sehingga dalam bentuk pluralnya menjadi days. Dan K pun sama seperti itu, jadi dalam bentuk pluralnya menjadi case. Oke, next. Sekarang apabila huruf nounnya berakhir dengan huruf o, dalam bentuk o ini hampir sama dengan y tadi, ketentuannya hampir sama. Nah, di sini jika sebelum huruf o terdapat konsonan, maka ditambahkan dengan is. Ya, is. Contoh, potato. Sebelum huruf o terdapat huruf t yang merupakan adalah huruf konsonan, sehingga pluralnya ditambahkan dengan is menjadi potatoes. Is. Kemudian hero. Heroes sebelum huruf o itu terdapat konsonan juga, yaitu huruf r, sehingga dalam bentuk pluralnya menjadi heroes. Tomato menjadi tomatoes. Dan apabila sebelum huruf o terdapat huruf vokal, maka ditambahkan dengan s. Contohnya video. Sebelum huruf o terdapat huruf vokalnya apa? E, sehingga bentuk pluralnya menjadi videos. Radio, radios. Juice. Oke, kemudian yang terakhir adalah jika dalam tulisan nounnya itu sendiri diakhiri dengan huruf F atau FE, maka dia akan berubah menjadi VES.
Contohnya adalah ini. Knife. Dia akhir kata noun-nya ini adalah huruf F dan E, sehingga dalam bentuk pluralnya berubah menjadi knives. Huruf F-nya berubah menjadi V ya, V. Dan wolf dia berakhir huruf dengan F, jadi menjadi wolves. Dan leaf akhirnya adalah huruf F, berubah menjadi leaves. Ya, itu dia tadi beberapa ketentuan dalam plural ya, plural. Kalau untuk singular tadi dia berpengaruh di awalan ya, e dan en. Nah, kalau untuk plural dia yang berubah itu adalah di akhir kata nouns-nya ya. Oke. Nah, dalam bentuk noun itu sendiri itu ada yang disebut dengan irregular noun atau kata kerja yang tidak beraturan. Ya, maksudnya kata kerja tidak beraturan itu tidak ada bentuk-bentuknya, tapi memang dia sudah berubah sendiri katanya. Contoh, nih, man menjadi man, woman menjadi woman, children. Kalau child itu dia berarti satu ya anaknya, karena banyak menjadi children. Oxen, mouse, mice, fish, geese. Contohnya lagi ada foot. Nah, kan kita pernah belajar part of body tuh. Kalau kakinya satu, kan itu disebut dengan foot, karena kakinya dua menjadi feet. Kemudian tooth, apabila giginya satu, itu disebut dengan tooth. Tapi jika banyak menjadi teeth. Datum menjadi data. Bacterium, bacteria. Alumnus, alumni. Fungus menjadi fungi. Index menjadi indexes. Ya, jadi noun juga ternyata ada bentuk regular. Yang regular itu yang tadi, yang singular dan plural. Dan kalau irregular itu bentuk yang tidak beraturan, yang seperti ini, tapi perlu dihafal ya. Kalau yang ini, jadi kalian harus tahu nih. Oh, kalau laki-laki satu itu man. Kemudian kalau laki-lakinya banyak jadi man. Gitu, ya. Kalau giginya satu menjadi tooth, kalau giginya banyak menjadi teeth. Oke, next kita ke contoh percakapan berkaitan di LKS-nya halaman 14. Tolong dilihat. Itu ada exercise 1 ya. Itu ada gambar kursi, tapi di sini Ibu kasih contoh 2. Yang pertama nih, gambarnya kursinya 1 ya. Lihat gambarnya kursinya ada berapa yang ini? Ada 1. Ini percakapannya. What do you buy? Apa yang kamu beli? I buy a chair. Saya membeli sebuah kursi. A chair. A chair. A berarti sebuah. Karena memang kursinya di sini gambarnya 1 menjadi sebuah kursi. Ya. Oke, kemudian contoh yang kedua. Nah, gambar kursinya di sini ada 2. Sama dengan yang ada di LKS ya, kursinya ada 2. Untuk percakapannya seperti ini. What do you buy? Apa yang kamu beli? I buy some chairs. Saya membeli beberapa kursi. Nah, lihat ya perbedaannya. Jika dia 1, dia di depannya ada diawali dengan huruf A. Ya. Tetapi karena dia banyak nih untuk soal yang nomor 2, untuk gambar yang kedua, kursinya ada 2. Sehingga chair-nya itu ditambahkan dengan is menjadi chairs. Ya. Oke, untuk teks hari ini ada di halaman 15.
ya, ada di halaman 15. Dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Itu dari yang gambar bis, jeruk, mobil, dan baju ya. Itu bajunya ada beberapa ya lipatannya, tolong diperhatikan. Kemudian ada soal yang kedua, ada di LKS halaman 17 dari nomor 2 sampai nomor 8. Itu kalian tinggal checklist aja mana nih perubahan kata yang benar berkaitan yang tadi tuh yang sudah Ustazah jelaskan ya. Semoga teman-teman dapat mengerti. Kalau misalkan masih kurang paham, diputar lagi videonya, atau masih kurang paham juga boleh ya ke ibu tanyakan langsung ya. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirim via WA ke ibu. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera dikumpulkan ya dari tugas yang kemarin dan yang kemarin. Jangan ditunda-tunda karena makin lama makin banyak, nanti makin kurang semangat untuk kerjakannya. Oke, student, I think enough for today. Thank you for attention. Keep healthy, keep smile, keep happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.